Ini merupakan sebuah kisah yang mungkin jarang didengar atau sangat jarang sekali dipublikasikan, yaitu tentang kisah pertemuan Sri Sultan Hamengkubuwono I itu dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Dikisahkan itu pada suatu ketika ada seorang pemuda yang merupakan rakyat biasa, bercita-cita itu ingin mewujudkan hajatnya atau keinginannya. Saat itu dilakukanlah sebuah ritual khusus, yaitu dia bersemedi ataupun berkholwat di salah satu pesisir laut selatan. Konon melaku kholwat atau semedi itu dilakukan setiap malam selama hampir kurang lebih 7 tahun lamanya. Pada suatu malam, yaitu di malam terakhir, air laut tempatnya bersemedi itu bergejolak sangat hebat sekali. Sehingga dengan kejadian itu, semua penghuni gaib laut selatan itu merasa sangat terganggu. Kanjeng Ratu Kidul pun itu tidak tinggal diam. Beliau berulang kali mencari tahu apa yang menjadi permasalahan tersebut. Setelah Kanjeng Ratu Kidul itu mengetahui sebabnya, yaitu bahwa gemuruh dan gejolak samudra itu datangnya itu dari seorang anak manusia yang sedang melakukan tapa brata atau kholwat di pinggir pantai. Maka setelah itu kemudian Kanjeng Ratu beserta bala tentaranya menemui sosok manusia tersebut. Setelah ditemuinya sosok pemuda itu, kemudian ditanya apa tujuan dia bersemedi atau berkholwat sehingga menyebabkan air laut bergejolak. Maka dijawablah bahwa tujuan pemuda itu bertapa yaitu ingin keluarganya kelak mempunyai derajat agung dan menjadi pemangku atau pemimpin seluruh umat. Hal itu karena sebelumnya pemuda itu yaitu sebelum bertapa selama 7 tahun di pinggir pantai tersebut, pemuda itu mendapatkan ilham ataupun isyarah gaib bahwa akan menjadi sosok pemimpin umat. Maka dari itu si pemuda tersebut memohon petunjuk kepada Kanjeng Ratu Kidul atas amanat yang akan ia emban itu. Lewat kesungguhan hati pemuda itu, maka Ibu Ratu pun mendoakannya dan memberikan beberapa petunjuk. Petunjuk pertama yaitu orang tersebut kelak kalau sudah jadi penguasa harus ditambah ataupun diganti namanya itu dengan Hamengkubuwono, yang maknanya kurang lebih orang yang menguasai alam jagat raya. Petunjuk yang kedua yaitu Ibu Ratu Kidul menyerahkan sebuah pusaka yang berbentuk mirip trisula dengan tinggi kurang lebih 60 cm. Pusaka mirip trisula tersebut bercabang 4 dan semua bahannya itu konon dilapisi oleh intan dan berlian yang sangat indah sekali. Makna simbol cabang 4 dalam pusaka itu adalah menunjukkan kekuasaan 4 penjuru mata angin soko jagat yang di dalamnya mengandung filosofi ilmu alam yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Pusaka tersebut disebut dengan Trisula Karara Reksa. Singkat cerita, setelah pemuda tersebut berjumpa dengan Ibu Ratu Kidul dan mendapatkan beberapa petunjuk serta mendapatkan sebuah pusaka ageman yang berupa trisula, maka pemuda tersebut benar-benar memangku jabatan itu sebagai seorang raja yang bergelar Hamengkubuwono I. Setelah beberapa tahun berkuasa dan akhirnya Sultan Hamengkubuwono pun telah wafat, maka bersamaan dengan itulah pusaka Trisula Karara Reksa raib juga ke alam gaib. Baru di keturunan ke-9 pusaka Trisula Karara Reksa itu diberikan kembali oleh Kanjeng Ratu Kidul. Diceritakan juga konon keturunan yang ke-9 Sultan Hamengkubuwono yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono IX juga mendapatkan beberapa mustika, yaitu mustika Tambal Sewu dari beliau Kanjeng Sunan Derajat,
dan mustika naga raja dari Waliullah Syekh Sanusi Gunung Mujarab. Tuah dari mustika-mustika tersebut itu konon adalah untuk mengamankan kerajaan dari sifat-sifat manusia yang sangat membahayakan. Selain itu juga tuahnya membawa kepada kemakmuran. Setelah Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu telah wafat, maka mustika-mustika dan pusaka Trisula Kararareksa tersebut kembali raib, hilang ke alam gaib. Banyak para ahli kebatinan berlomba-lomba ingin mendapatkan pusaka ataupun mustika tersebut. Bahkan orang nomor 1 di Republik Indonesia waktu itu pun juga memburu pusaka itu dengan mengerahkan ratusan paranormal. Namun tak satupun dari spiritualis tersebut yang berhasil mendapatkannya pemirsa. Alias semuanya itu gagal total. Menurut cerita dari ahli spiritual, besok pusaka-pusaka serta mustika tersebut itu akan dipegang oleh sosok pemimpin negara yang mempunyai derajat ilmu yang tinggi, yang mana konon pemimpin tersebut kelak akan menjadi satrio piningit yang akan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia ini. Entah kapan waktunya tidak ada yang tahu secara pasti. Dari sepenggal kisah spiritual inilah, mari kita bersama-sama berdoa agar kelak segera datang ya sosok pemimpin tersebut dan akan membawa kita rakyat Indonesia itu menjadi adil, makmur, dan sejahtera. Allahumma amin. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Pati Nurul undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.